Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kiranya damai dan sukacita daripada Kristus Yesus senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita sekalian. Sebelum kita merenungkan kembali akan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dan kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan berkat-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Sebelum kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu melalui firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dalam Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan tertulis demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bagi sebagian orang tidak mudah untuk bangun dari gelap dan nyamannya kamar tidur di jam yang diinginkannya. Akibatnya saat terang pagi menerpa, mereka terlambat pergi kerja atau sekolah. Ia butuh bantuan alarm supaya dapat bangun tepat waktu. Alarm disetel pada waktu yang diinginkannya, dan saat berbunyi adalah tanda harus bangun, beranjak, bangkit, lalu meninggalkan gelapnya kamar dan nyamannya kasur. Saat itulah ia bisa memulai aktivitas yang sesuai dengan yang dikehendakinya. Sebagai orang Kristen, memiliki kerohanian yang tanda kutip tertidur. Paulus pada perikop hari ini menyatakan bahwa setiap orang percaya yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat haruslah menjadi anak-anak terang. Paulus berkata, memang dahulu kamu gelap, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saat seseorang menjadi percaya Kristus, ia harus bangun dari tidurnya, yaitu tersandar dari kehidupan lamanya di dalam kegelapan, serta membangun hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Sayangnya, ada sebagian orang Kristen yang ternyata masih senang terlelap dalam kegelapan. Paulus menegur orang-orang seperti ini yang masih senang melakukan berbagai hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Agar menjadi anak terang, mereka harus bangun dan bangkit dari hidup yang lama, membentuk hidup yang baru. Hidup yang tidak lagi sembarangan, sembrono, penuh dengan kemabukan, tapi hidup dalam terang firman Tuhan dan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan keselamatan. Teguran Paulus ini juga menjadi teguran kita. Sudahkah kita menjadi anak terang yang membawa kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi sesama? Jangan-jangan kita masih menjadi orang Kristen yang tertidur dan masih senang dengan berbagai macam kenikmatan dunia. Mari kita tinggalkan semua perbuatan kegelapan dengan pertolongan anugerah dan kuasa Kristus yang merdekakan. Jadilah anak-anak terang yang bercahaya di tengah kegelapan dunia. Kita sadar, kita bangun, dan bangkitlah dari kenyamanan tidur Anda dan mulailah bersinar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sudah mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Melalui firman-Mu pada hari ini kami diingatkan bahwa jangan sampai terlelap dalam kegelapan. Melalui teguran Paulus ini kami sebagai orang Kristen
untuk tidak tertidur dan masih senang dengan berbagai macam kenikmatan dunia. Melainkan kami menjadi anak-anak terang yang bercahaya di tengah kegelapan dunia. Tuhan, berkatilah kami dalam sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, biarlah dalam semuanya kami dapat mempermuliakan nama Engkau. Kami juga rindu Tuhan akan lawatan-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang sakit maupun dalam menghadapi segala pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan, dan Engkau memberikan mukjizat-Mu serta pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami akan memperoleh kemenangan dan sukacita dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, berkat dan anugerah daripada Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Kristus Yesus, penyertaan dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memulai aktivitas hari ini dengan bangkit dan mulailah bersinar. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai segala aktivitas kita hari ini. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.